Wush melaju kencang, tapi utangnya makin panjang. Yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat... Sebentar Pak Bobi. Bayangin aja, total proyek tembus 7,26 miliar US dollar atau 120 triliun rupiah. Dari yang seharusnya cuma 6 miliar US dollar. Ada pembengkakan sekitar 19,8 triliun rupiah. Kalau dihitung, hutang yang ditanggung negara kita tembus 54 triliun rupiah. Belum lagi ada beban bunga 1,2 triliun rupiah per tahun. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Beberapa bulan belakangan, isu utang proyek kereta cepat Wush kembali jadi sorotan. Tapi sebelum pusing bahas soal utangnya, kenalan dulu sama pemilik sahamnya. Jadi gini, kereta cepat Wush dijalankan PT KCIC yang merupakan gabungan dua konsorsium, Indonesia lewat PT Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI, dan Cina lewat Beijing Yawan HSR. Nah, PSBI ini pegang 60% saham, isinya ada 4 BUMN, ada KAI, Wika, Jasa Marga, dan PTPN. Sisanya 40% milik perusahaan Cina, Beijing Yawan, yang diisi perusahaan-perusahaan besar kayak China Railway Group hingga Sinohydro. Jadi dari awal, proyek ini dibilang murni business to business. 75% pinjaman dari China Development Bank, dan 25%-nya modal dari pemegang saham. Total biayanya tembus 7,26 miliar US dollar, atau sekitar 120 triliun. Padahal seharusnya, proyek ini cuma butuh 6 miliaran US dollar aja. Ada pembengkakan biaya sekitar 19,8 triliun rupiah. Dari skema 75/25 itu, artinya utang PSBI tembus 3,26 miliar US dollar atau sekitar 54 triliun rupiah. Dengan beban bunga per tahun 74,5 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, sejak Oktober 2023, Wush udah bawa lebih dari 12,2 juta penumpang. Hari paling ramai pernah sampai 26.770 orang, yaitu pada Juni 2025. Tapi sehari-hari rata-ratanya cuma sekitar 16-18.000 di weekdays dan 18-21.000 pas weekend. Lalu sepanjang 2024 tiket yang terjual cuma 6 juta lembar. Kalau dihitung-hitung, dengan rata-rata tiket harga 250.000, berarti pendapatan kotornya kira-kira cuma 1,5 triliun rupiah. Kondisi utang Wush akhirnya nggak sebanding sama pendapatannya. Dan ini yang bikin ketar-ketir. Semua bermula pada pertengahan Agustus. Angka kerugian besar Wush muncul ke publik. Dari laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025, PT PSBI mencatat rugi 4,2 triliun rupiah di 2024 dan 1,6 triliun rupiah di paruh pertama 2025. Bukannya untung, kereta cepat malah bikin KAI sebagai pemegang saham mayoritas tekor hampir 950 miliar rupiah. Gak berselang lama, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin dalam rapat bersama Komisi 6 DPR menyebut persoalan utang Wush sebagai bom waktu. Dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat... Sebentar Pak Bobi. Begitu kabar rugi itu mencuat, bola panas utang Wush langsung bergulir. Siapa yang bakal tanggung jawab? Apa bakal disuntik APBN? Menkyu Purbaya Yudi Sadewa sempat menolak pakai dana negara buat nutup utang Wush. Katanya, dari awal proyek ini skemanya B2B, bukan urusan APBN. Ia yakin Danantara masih sanggup menambal utang, apalagi dividen yang diterima hampir 90 triliun rupiah. Meski begitu, Purbaya tetap menunggu arahan Presiden Prabowo. Dan pada 4 November, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Ia berjanji pemerintah akan ikut menanggung utang Wush. Baginya, kereta cepat bukan soal untung rugi, tapi manfaat bagi publik. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya.
WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Pembahasan soal utang WUS berlanjut dalam rapat terbatas di Istana pada 5 November. Sebuah langkah yang menandai proyek ini akhirnya benar-benar masuk ke tanggung jawab pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Lusani bilang, pemerintah dan Danantara lagi ngitung-ngitung rencana suntik dana Public Service Obligation, subsidi dari APBN, buat bantu biaya operasional kereta cepat WUS ke depannya. Sementara itu, soal negosiasi restrukturisasi utang WUS, Danantara mengakui belum ada kesepakatan dengan Cina. Tapi kalau bebannya sebesar ini, mungkinkah pemerintah benar-benar siap mengambil alih? Direktur Selios Bima Yudhistira menilai jika APBN dipakai untuk menutup utang WUS, bebannya justru beralih ke publik lewat pajak dan utang baru. Yang dikorbankan adalah berarti pembayar pajak harus bayar pajak lebih mahal lagi. Atau kalau APBN yang menanggung, dia harus menerbitkan surat utang. Sementara sampai 2029, beban utang jatuh temponya per tahun 800 triliun rupiah, belum di bunganya. Jadi dengan bunganya 1.300, 1.400 triliun rupiah. Jadi artinya kan ini bebannya jadi di-shifting. Yang harusnya bisa ditangani KAI dan Danantara, akhirnya di-shifting kepada APBN. Defisitnya makin melebar, utangnya makin meningkat. Bayar pajaknya yang akan ditekan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai salah satu fokus yang sekarang penting adalah dugaan korupsi atau markup. Terus yang perlu kita bahas karena publik minta ini ada korupsi, ada cost overrun, ada markup, yaitu pidananya minta KPK untuk meneliti, itu aja. Iya Pak. Soalnya Pak, saya sudah tidak perlu lagi, sudah selesai, kan sudah diambil oleh Presiden. Dari sisi kebijakan selesai. Nah ya itu, silakan aja, silakan APH meneliti. Cari bukti-buktinya, gampang kok bukti-buktinya, cari aja semua hasil BPK, BPKP selama tahun itu. Persoalan kereta cepat belum selesai di situ. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo bilang WUS nggak cuma sampai Bandung, targetnya sampai Banyuwangi. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Ya, Pak. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno berpendapat, perpanjangan WUS sampai Surabaya atau Banyuwangi boros dan tumpang tindih dengan infrastruktur yang ada. Akhirnya apa, saling mematikan. Gitu. Nah, mumpung belum sampai Surabaya, udah stop aja dulu. Lebih baik, kenapa? Jakarta sampai Merak Banyuwangi itu nanti terkoneksi jalan tol kok. Minimal Jakarta Surabaya sudah terhubungkan. Yang dibutuhkan di Jawa itu angkutan umum perkotaan, angkutan pedesaan sudah banyak yang mati. Reaktivasi jalan rel itu jauh lebih baik. Ya. Kemudian apa? Kalau rel kereta yang sadar, kita tingkatkan kecepatannya. Kenapa nanti kalau kereta cepat mati semua nanti? WUS bergerak cepat di atas rel, tapi keputusan dan dampaknya tetap harus dilihat perlahan. Utang, manfaat publik, dan prioritas pembangunan jadi pelajaran penting bagi masa depan. Bagaimana menurutmu? Proyek ini sepadan nggak dengan biaya dan manfaatnya?